dan 6 langkah untuk bisa keluar dari generasi sandwich dan tetap berbakti sama orang tua. Nah, itu juga udah dibahas satu full online course di LinkedIn itu. Oh, I see. Nah, itu coba diikutin aja. Dan jujur yang paling berat langkah nomor 1, Spill yang lo. ngomong sama orang tua. Itu nggak cuma finansial, dari berbagai sisi pencitraan juga mungkin berat ya. Ya, dari 6 langkah, 5-nya ngomongin finance, satunya non-finance. Yang satunya non-finance yang paling berat itu langkah pertama, yaitu ngomong sama orang tua. Ya, terbuka. Terbuka, kasih tahu gitu. Jadi orang tua tahu kondisinya kita juga tahu ekspektasinya orang tua, dan kita berpikir, oke, so what's the plan? Kita mau ngapain nih dengan kondisi seperti ini? Kita mau bikin seperti apa? Kalau ditanya boleh nggak sih anak itu ngomong kayak kasih tahu ya, ini gajinya, atau mungkin kalau zaman dulu ada slip gaji, nggak tahu sekarang masih ada nggak sih? Paling di screenshot aja gitu loh. Screenshot aja ya, paling nggak dikasih lihat di transferan lah ya. Benar-benar. Lihat di transferan. Kalau ada kemudian kasih tahu ya, jujur aja boleh gini. Misal saya udah usia sekian, saya pengen punya, misal let's say ini masih usia 24 ya. Saya masih usia 24 tapi saya punya angan-angan di usia 28 atau di usia sampai mencapai 30 pengen sudah berkeluarga, pengen sudah punya anak. Nah, aku pengen punya gini. Gimana kalau kita yuk sama-sama kita naikin nih kondisi keuangan keluarga. Ya, let's say misal kira-kira ada nggak sih yang kita bisa kurangi pengeluaran, atau ada nggak cara untuk nambah penghasilan? Ngobrol tenang aja, santai gitu. Ya, aku tahu nggak semua orang tua Terbuka gitu ya, open minded. ya, tapi at least coba. At least coba. Nah, kalau misal belum dikasih tahu, it's okay, nggak apa-apa. Kalau memang orang tua belum bisa nambah penghasilan, it's okay, nggak apa-apa. Tapi paling nggak orang tua tahu sekarang kondisimu seperti apa, ekspektasimu ke depan, kamu pengen punya goals apa. Paling nggak mereka tahu dulu gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita nggak ngasih tahu. Kita nggak ngasih tahu plannya apa, kondisinya kita seperti apa. Kalau kemudian kita punya ekspektasi apa, orang tuanya kita tuh nggak tahu gitu. Dan mereka tetap nanya terus nih, kayak bisa kirim nggak segini gitu ya, atau bisa transfer nggak segini segala macam. Tanpa mereka tahu kondisi kita, mungkin kalau di anak Jakarta yang UMR tadi ada burnout di kantor, atau kesendat pay later gitu ya. Jadi mau nggak mau maka jadi beban ke diri sendiri ya, karena nggak komunikasi ya mas ya. Iya, itu langkah nomor 1 yang bukan langkah finansial, tapi itu langkah yang paling krusial.